Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Ini aku bikin video di luar, kalau misalkan berisik hilir mudik kendaraan, mohon maaf ya karena ini di pagi hari di jam 6 pagi. Jadi aku sambil menikmati minuman rimpang, sambil nongkrong di luar, sambil nyari udara seger gitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau sedikit bercerita eh, pengalaman yang barusan aku dapat dari kakak iparku yang mengkonsumsi minuman rimpang. Jadi beberapa hari ke belakang kakak iparku menghubungi aku untuk order, tadinya awalnya mau order rimpang cuma nggak aku kasih order, jadi aku kasih aja. Nah, terus akhirnya dia bercerita kalau mau nyoba mengkonsumsi minuman rimpang itu, kebetulan suaminya lagi punya permasalahan atau keluhan di badannya itu sesak. Dan aku nggak terlalu banyak bertanya seperti apa gitu ya keluhannya. Kemudian singkat cerita, aku kirimlah rimpang press frozen itu. Dan satu hari kemudian ketika rimpang itu udah nyampe di rumahnya, itu kalau nggak salah nyampainya itu di siang hari deh, kalau nggak salah di siang hari. Dan udah aku kasih tahu bahwa nanti minum rimpangnya itu 2 kali, pagi hari dan malam hari. Kemudian di malam hari kakak iparku mengkonsumsi minuman rimpang bareng suaminya. Jadi suami istri mengkonsumsi minuman rimpang karena memang rimpang yang aku buat yang pack, satu pack itu kan untuk 2 gelas, jadi bisa diminum suami istri untuk 1 kali seduh. Nah, diminumlah berdua ceritanya. Dan keesokan harinya kakak iparku itu ngecat lewat WhatsApp ke suamiku. Dan nanti aku tunjukin catatannya seperti ini, tapi mohon maaf mungkin bahasanya menggunakan bahasa Sunda karena aku berasal dari Kota Kuningan ya teman-teman. Jadi intinya catatan itu dia bercerita minum rimpang di malam hari, bangun tidur tangannya bisa dikepal-kepal gitu ya. Dan suamiku nggak banyak bertanya memang keluhannya apa. Yang aku duga sepertinya kakak iparku punya keluhan asam urat. Dan kalau nggak salah dan kalau aku ingat, ketika aku pulang ke Kuningan ketemu dengan kakak iparku, dia bercerita dia punya keluhan asam urat dan aku sarankan untuk mengkonsumsi minuman rimpang. Kalau aku nggak salah dengar ceritanya seperti itu ya teman-teman, dan ternyata benar kakak iparku berkomentar katanya tangannya udah bisa dikepalkan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang punya permasalahan asam urat khususnya, itu nggak ada salahnya untuk dicoba. Karena ada beberapa teman online yang bercerita katanya sering kebas di bagian tangan dan sering kaku. Kemudian di telapak kaki juga sering kayak kesemutan kayak gitu. Telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan karena dia mempunyai riwayat asam urat. Setelah minum minuman rimpang katanya udah perlahan-lahan membaik dan udah sedikit si tangannya itu udah nggak kesemutan, nggak kebas dan bisa dikepalkan. Dan eh, yang aku takjub dari cerita kakak iparku itu ternyata sebegitu cepatnya loh minuman rimpang bereaksi di badannya. Memang sih teman-teman, minuman rimpang ini itu reaksinya ke badan kita itu beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan aku pun termasuk badan yang bisa menerima minuman rimpang yang cepat reaksinya. Karena di awal aku mengkonsumsi minuman rimpang, badanku khususnya kakiku itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi kayak ketika aku bangun tidur itu telapak kakiku itu kayak rengkeng ditapakin ke lantai. Kemudian aku nggak merasakan eh, hawa dingin, hawa panas di kaki sampai ke telapak kaki.
Jadi nggak enak banget. Jadi kalau mau tidur tuh kakiku tuh digesek-gesekin ke kasur, pengen merasakan dingin karena kan kayak kebas gitu loh teman-teman. Dan di saat aku minum pertama kali minuman Ripang di malam hari, esok harinya kakiku enteng, kakiku ringan, aku dijalanin udah normal, udah enak. Jadi telapak kakiku itu merasakan hawa lantai itu dingin karena kebetulan di kamar kan menggunakan AC yang begitu dingin teman-teman. Jadi ketika aku nyentuh ke lantai itu telapak kakiku merasakan dingin yang biasanya setiap pagi itu setiap bangun tidur itu nggak pernah merasakan hal itu teman-teman. Jadi begitu takjubnya ya minuman Rimpang ini reaksi ke badan yang punya keluhan permasalahan di kaki. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengkonsumsi minuman Rimpang yang punya keluhan asam urat, nggak ada salahnya teman-teman silahkan dicoba dan sambil diperhatikan reaksi ketika teman-teman minum minuman Rimpang. Dan yang pasti teman-teman harus sabar untuk mengkonsumsi minuman Rimpang karena memang nggak ada yang instan. Semua kembali ke badan kita, apakah reaksi badan kita cepat ataupun lambat untuk menerima minuman Rimpang ini. Kalaupun teman-teman nggak secepat yang aku rasakan, nggak secepat yang kakak iparku rasakan, nggak secepat yang teman-teman rasakan, teman-teman tetap harus sabar coba selama 1 minggu konsisten untuk minuman Rimpang. Kalau 1 minggu belum ada reaksi, 2 minggu. Kalau 2 minggu belum ada reaksi, coba 1 bulan. Nggak mungkin kalau nggak ada reaksi. Dan ketika teman-teman punya keluhan asam urat, itu bisa jadi nanti keluhan di badan yang bisa teratasi bukan asam urat aja. Bisa jadi badan akan terasa selalu seger, nggak gampang ngantuk, BAB lancar, lambung bisa teratasi, yang biasa sering pusing-pusing, yang biasa sering masuk angin bisa teratasi. Jadi untuk minuman Rimpang ini teman-teman sebenarnya bukan untuk satu keluhan aja, bisa mencakup semua keluhan badan yang ada di badan kita. Itu yang aku rasakan selama 1,5 tahun aku mengkonsumsi minuman Rimpang. Makanya kenapa aku sampai hari ini udah 1,5 tahun walaupun keluhanku udah dibilang teratasi semua tetap mengkonsumsi minuman Rimpang ya gitu. Aku ingin menjaga imunku, menjaga tubuhku agar selalu segar, agar selalu sehat, agar tidak mudah sakit. Itu yang aku harapkan karena kalau udah sakit mahal ya teman-teman. Kalau minum Rimpang kan ibaratnya murah, bahan-bahannya bisa didapat di tempat kalian, ibaratnya pengolahannya juga enggak susah. Dan kalau teman-teman pengen yang praktis, teman-teman bisa istilahnya order, khususnya bisa order di aku ya, aku buatkan untuk minuman Rimpang frozen. Jadi enggak ada istilah ataupun malas untuk mengkonsumsi minuman Rimpang secara rutin. Nah, teman-teman mungkin seperti itu ya. Semoga video ini, ceritaan ini, pengalaman selama mengkonsumsi minuman Rimpang ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang istilahnya pengen hidup sehat dengan minuman herbal atau minuman Rimpang ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya video mengenai minuman Rimpang yang aku jelaskan sedikit pengalaman kakak iparku mengenai minuman Rimpang yang dirasakan di badannya. Saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.